Israel makin terancam Hizbullah nafsu ganyak Israel malam ini. Gempuran Israel meluas ke Lebanon. Sebelumnya militer Zionis itu kembali menggempur Gaza, Palestina. Israel melakukan penyerangan akibat menuduh terowongan tersebut digunakan untuk jalur penyelundupan senjata dan manusia. Sekitar 1,5 juta warga Gaza juga sangat bergantung pada terowongan yang berada di perbatasan dengan Mesir itu untuk memasukkan peralatan rumah tangga. Tentara Israel dan juga Lebanon terlibat baku tembak di perbatasan yang memisahkan kedua negara. Peristiwa ini adalah bentrokan yang terparah sejak perang antara Israel dengan Hizbullah. Serangan itu menghabisi 4 orang, termasuk 2 tentara dan 1 tentara, dan juga 15 dari Amerika Serikat, PBB, dan Uni Eropa mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah mengatakan dan juga mengingatkan para pendukungnya agar tidak lagi diam jika Israel menyerang pasukan Lebanon, karena malam ini ganyang Israel segera tiba, ungkap pemimpin Hizbullah itu. Bisakah perlawanan hanya berdiam diri dan juga memandangi angkatan darat kita, angkatan darat Lebanon diserang? Katanya dalam pidatonya yang disebarkan lewat video di depan ribuan pendukungnya di wilayah Beirut Selatan. Sejak saat itu, jika militer Lebanon diserang Israel dimanapun, perlawanan Hizbullah berada dan menggebu-gebu. Para pejuangnya jangan lagi berpangku tangan, kita akan potong tangan orang-orang yang hendak menjangkau pasukan Lebanon, ungkapnya. Hasan Nasrallah lebih lanjut mengatakan dia sudah memerintahkan para pendukung Hizbullah untuk meninggalkan basis mereka setelah kontak tembak pasukan Lebanon Israel. Sebelumnya, pidato yang berisi kebijakan terkini Hizbullah disampaikan Hasan Nasrallah saat memperingati 4 tahun perang Hizbullah Israel, di mana Hizbullah berhasil menang melawan pasukan Zionis. Dan itu akan terjadi kembali jika Israel berani macam-macam. Kehancuran Israel tinggal menunggu waktu. Simak ceramah ini. Israel diidentikan dengan Yahudi dan Zionis yang punya karakter keras dan suka berbuat kerusakan. Demikian Al-Quran menggambarkan kaum Yahudi. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Maidah 82. Dalam risalah nubuwah dikabarkan bahwa Israel kelak akan mengalami kehancuran. Hal ini ditegaskan oleh Ustadz Rahman Baikuni, pendiri dan pembina One Ummah Foundation dalam tausiahnya. Pertanyaannya, kapan Israel mengalami kehancuran? Dai yang pernah menimba ilmu tafsir hadis di Setia Demak Al-Fatah menyebut bahwa Israel punya misi ingin mempercepat hancurnya Masjidil Aqsa Palestina, menggantikannya dengan sinagoga mereka, tempat ibadah orang Yahudi. Ini tidak boleh diketahui umat Muslim Palestina. Mereka sengaja menyibukkan umat Islam Palestina agar tidak mengetahui misi terselubung ini. Yahudi sengaja meneror dan mengganggu kaum muslimin yang beribadah di Masjid Al-Aqsa agar perhatian mereka teralihkan dengan pembangunan terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Kata Ustadz Baikuni dalam ceramahnya, terowongan yang mereka gali persis berada di bawah Masjid Al-Qibli kawasan Al-Aqsa. Inilah kerusakan yang tidak akan ditolerir oleh Allah. Mereka pun akan menerima hukuman besar yang menyebabkan mereka habis di muka bumi. Rasulullah menubuahkan ini dalam bentuk perang akhir zaman. Kata Ustadz Rahmat Baikuni, ada satu pandangan menarik dari seorang Syekh Dr. Basam Nihat Jarar, seorang penulis pakar Al-Quran dan ahli sejarah yang mengajar di Universitas Damaskus Suriah dan juga mengajar di Ramallah. Lahir 1948, beliau menyebutkan pandangan bahwa Israel ini akan hancur pada tahun 2022. Asumsi yang dibangunnya didasarkan dari beberapa hal ilmiah. Israel akan hancur tahun 2022, benarkah? 1. Tanggal 15 Mei 1948, Israel memproklamirkan diri sebagai negara merdeka, mulai mengambil alih tanah warga Palestina. Tahun proklamir Israel bertepatan dengan tahun 1367 Hijriah. Dikisahkan seorang wanita Yahudi pernah masuk ke rumah penyair Arab berkebangsaan Irak dan menangis. Ternyata wanita Yahudi menangisi karena dalam Taurat versi mereka disebutkan kemerdekaan mereka hanya 76 tahun saja. Jika angka itu dihitung 13
1467 Hijriah plus 76 sama dengan 1443 Hijriah. Angka ini 1443 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022. Ini belum terjadi, tapi inilah yang disebut dengan nubuah Qur'aniyah. Makanya beliau, Dr. Bassam Jarrar, meyakini Israel akan hancur. Beliau memprediksi waktunya tahun 2022. Dua, satu-satunya surat Al-Quran yang menceritakan tentang hukuman terhadap bangsa Yahudi itu ada di dalam surah Al-Isra ayat 4-8 dan 104. Jika kita hitung ayat dari 4 sampai 104, ternyata qadrullah, Allah menakdirkan tersusun atas 1443 kata dalam bahasa Arab. Kata terdiri dari 3 kata, yaitu izim, kata benda, fil, kata kerja, huruf, kata sambung, dan sebagainya. Itu dihitung sebanyak 1443 kata, 1443 Hijriah, sama dengan 2022 Masehi. Apakah ini sebuah kebetulan? Bukan, ini adalah nubuwah Qur'aniyah. 3. Asumsi ketiga yang dibangun Bassam Jarrar adalah beliau mencatat apa yang terjadi pada tahun 1982. Saat itu Israel dipimpin Perdana Menteri yang disebut sebagai teroris, Menachem Begin. Pada tahun itu Israel menginvasi Lebanon, berhasil merebut dataran tinggi Golan dari umat Islam Palestina dan Lebanon. Dalam satu ceramahnya, Menachem Begin mengatakan berdasarkan nas-nas dalam Taurat, sesungguhnya Israel hanya menikmati masa kemerdekaannya setelah tahun ini hanyalah 40 tahun saja di muka bumi. Mari kita hitung saat itu tahun 1982 plus 40 sama dengan 2022. 4. Alasan keempat juga tidak kalah menarik terkait dengan komet Halley, hujan meteor dalam mitos yang diyakini bangsa Yahudi. Munculnya peristiwa alam komet Halley mengisyaratkan 2 hal, akan hancurnya satu bangsa dan lahirnya satu bangsa. Allah menakdirkan bahwa komet Halley ini melintas setiap 76 tahun sekali. Qadarullah, komet Halley terjadi pada tahun 1948, tahun Israel berdiri. Jika kita menambah angka itu, 1948 tambah 76 sama dengan 2024. Jika merujuk nubuwah, disebutkan bahwa tahun 2024 ini adalah isyarat kebangkitan khilafah, artinya Palestina akan bangkit dan merdeka. Demikian pandangan Syekh Dr. Bassam Jarrar sebagaimana disampaikan Ustadz Rahmat Baikuni tentang kehancuran Israel di akhir zaman. Apakah angka-angka yang disampaikan beliau adalah fakta atau hanya pandangan matematika saja? Kita kembalikan kepada Allah, walau alam.